Palsuan si Udin. Dan doain teman-teman mudah-mudahan malam ini nggak ada halangan apa-apa dan hal-hal yang nggak diinginkan. Dan mudah-mudahan istri sama suaminya Mbak Di, mudah-mudahan ada di rumah dan ini benar yang dituju ini rumahnya Mbak Di. Mari Mas. Berani Mas? Berani nggak Mas? Berani. Hah? Maju Mas ya? Demi kebenaran ya? Ya. Oke, maju demi kebenaran Mas. Oke, mudah-mudahan Mas ini benar Mas yang kita tuju Mas. Dan mudah-mudahan Mbak Dini dan istrinya mudah-mudahan dia bisa membeberkan semua tentang si Udin. Mudah-mudahan dia mau jujur. Yang mana Mas rumahnya Mas ya? Apa ini Mas ya? Ini benar ini ya? Mudah-mudahan ini ya, benar ya? Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Permisi. Ya Mas, apa ya? Mbaknya benar ini rumahnya Mbak Di? Iya. Mbaknya istrinya? Iya. Bisa masuk saya? Ya. Permisi Mbak ya? Iya. Masnya kesini ada perlu apa ya? Ya, ada perlu pokoknya Mbak sama Mbaknya. Gimana Mbaknya, sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Kemana suaminya? Suaminya pergi loh Mas. Pergi. Iya. Sendirian di sini. Iya. Jangan takut Mbak, nggak apa-apa kok. Jangan takut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masnya ini rumahnya mana ya? Rumah saya. Udah Mbak, gini jenengan jujur aja sama saya. Nggak usah takut. Gimana Samsudin itu? Soalnya saya udah tahu. Seluk-beluknya Samsudin udah tahu, udah paham. Dan saya sudah datang ke sana. Makanya kalau mbaknya nggak mau jujur, nggak bisa. Mbaknya tetap bohong ini. Jujur aja nggak apa-apa. Nggak usah takut sama Samsudin si keris petir itu nggak usah takut. Nggak bahaya nggak sama sekali. Nggak sama sekali, nggak bahaya. Gimana ya Mas? Udah jujur aja, nggak apa-apa. Saya cuma ingin tahu lebih dalam tentang si Udin. Gini Mas ya. Iya, gimana? Orang mana dulu? Karena tadi tak tanya kan nggak jawab orang mana. Oh, Ya, saya mau ngaku kalau Masnya bilang dulu. Oh, beneran mbaknya mau mengakui semuanya tentang si Udin, kebobrokan si Udin? Ya. Kalau saya ngaku dari mana saya asalnya? Oh, ya. Gitu ya. Saya asli Mbak dari Malang. Beneran Saya. Ya, Mas? Ya, asli dari Malang saya. Makanya saya jauh-jauh datang ke sini itu nemuin mbaknya, dan mbaknya saya pingin jujur ngomong apa adanya tentang kepalsuan si Udin. Ya ini saya mau jujur, tapi masih jangan bilang siapa-siapa ya. Percaya sama saya, asalkan mbaknya jujur, bilang apa adanya tentang si Udin. Ya emang benar itu, saya itu ikut Samsudin cuma konten. Cuma konten? Iya. Iya, terus? Ya itu cuma settingan. Oh, terus mbaknya main di kontennya Samsudin itu dibayar berapa? Sekali main? Saya cuma 100 gitu Mas. 100? Iya. Ya Allah Mbak, iya. Si Udin, cuma 100? Iya, 100 Mas. Itu semua bohong Mas, cuma settingan sebenarnya. Lah terus mbaknya kenapa mau main di konten YouTube-nya Samsudin? Mbaknya sekali main dibayar 100. Ya, kenapa mau? Ya. Kan udah jelas-jelas penipuan kan? Ya gimana ya Mas, mikir saya itu daripada tidak ada pemasukan dan masalah ekonomi juga Mas. Akhirnya ya saya mau itu. Tapi sama Samsudin kalau
Mbaknya nggak pernah diancam, ditakut-takuti itu kalau mbaknya membongkar kebobrokan dia, kepalsuan dia, pernah diancam sama Samsudin? Pernah sih mas. Ya cuma dibilangin jangan. Oh, nggak boleh membocorkan, Iya. nggak boleh bilang sama siapa-siapa. Iya. Gitu bilangnya. Oh, dasar ya dia ya. Dasar Samsudin itu. Emang berarti Ya, dia tuh dia itu cuma settingan mas. bener settingan emang ya. Bener-bener. Video-video saya itu cuma konten. Kan banyak kan videonya mbaknya itu di YouTube itu. Iya. Berarti semua itu konten bohongan itu. Iya, settingan mas. Settingan semua, rekayasa semua itu. Iya. Tapi saya cerita gini, masnya jangan bilang siapa-siapa ya mas. Percaya mbak sama saya. Percaya. Saya itu orangnya bukan tipe kayak siapa? Samsudin itu, si keris petir. Samsudin si keris petir itu. Lucu mbak itu, Samsudin itu. Dia ngobat-ngobati gitu juga enggak bisa mas. Ya, itu semuanya cuma bohong. Semuanya bohong. Settingan. Berarti benar mbak, benar. Cuma akal-akalannya dia. Oh. Berarti semua itu cuma akal-akalnya Samsudin Dobol itu. Iya. Oh, Samsudin Dobol. Emang saya bilangnya Samsudin Dobol, emang dia itu nggak jelas mbak. Nggak jelas. Iya. Gini loh mbak, biar masyarakat semua itu pada tahu tentang Samsudin itu. Makanya saya datang jauh-jauh ke sini. Ya alhamdulillah mbaknya bisa terus terang, bisa jujur sama saya. Syukur alhamdulillah. Itu. Tapi benar ya mas, jangan bilang siapa kalau. Udah mbak, jenengan itu nggak usah takut, nggak usah takut. Nggak disuruh bohongin orang, main nggak jelas konten, settingan dibayar 100. Ya karena terhimpit ekonomi itu tadi mas. Oh, apa mbaknya itu nggak mikir takut? Oh, ntar gimana? Takut polisi gitu, nggak takut sama sekali. Dulu nggak sempat mikir gitu mas. Pokoknya dapat uang gitu aja. Yang penting dapat uang. Iya. Karena ya masalah ekonomi. Masalah ekonomi ya, iya. Ya semuanya itu sekarang itu ya itu faktor ekonomi. Apapun bisa dikerjakan, walaupun dia itu suruh bohongin orang, suruh apa gitu. Yang penting ada uang di situ kita bisa jalan. Tuh. Nggak kepikiran ke depannya itu gimana, itu sudah nggak kepikiran. Ya kalau menurut saya sih mbak, itu kan udah nggak jelas, udah nggak benar jalannya Samsudin itu. Iya. Kalau menurut saya mbaknya cari jalan yang benar aja. Nah, sekiranya dia itu cari rezeki yang halal dan barokah. Enggak usah ikut Samsudin yang nggak jelas kayak gitu. Kasihan mbak, saya itu sama kamu tuh kasihan. Karena apa? Mungkin kamu punya anak kecil. Nah, sedangkan kamu dan anak kamu itu masih panjang. Masa depannya masih panjang. Mikirin masa depan. Jangan sampai nanti itu kamu itu terjerumus hal-hal yang nggak benar. Itu. Insya Allah habis ini ya mas, ya tidak ikut Samsudin. Iya, kalau bisa nggak usah ikut Samsudin. Karena sudah terbukti kan mas, kalau dia itu cuma settingan, bohong, dan video-videonya itu cuma konten. Apalagi mbaknya cuma dibayar 100. Dia tuh orangnya licik, Samsudin itu licik, benar-benar licik dia itu. Benar-benar licik orang itu. Ya mudah-mudahan kayak Samsudin itu, mudah-mudahan cepat-cepat dapat hidayah gitu loh. Semoga yang lainnya juga enggak ikut tertipu kayak seperti saya. Iya, mbaknya mungkin saya datang ke sini, mbaknya ada penyesalan nggak? Insya Allah enggak ada mas. Maksud saya, mbaknya setelah ikut Samsudin itu ada penyesalan nggak? Setelah saya datang ke sini tahu semuanya. Oh, selama ikut Samsudin? Nggak ada penyesalan sama sekali? Ya sebenarnya ada mas. Orang nggak sakit disuruh acting sakit.
Lah, Iya toh? ya saya baru ingat ini kan, saya lihat di YouTube itu mbaknya kan kayaknya tuh kena penyakit kan di kakinya itu, Iya, luka-luka. iya. Ya itu semuanya cuma rekayasa, Mas. Oh, berarti yang penyakit itu rekayasa. Iya. Dikasih apa itu mbak? Kok bisa kayak gitu? Jadi kasih merah-merah itu, Mas. Settingan rekayasa ya? Iya, Itu disuruh sama Samsudin? iya. Masya Allah, Mas Samsudin. Sebenarnya itu saya sehat, nggak kenapa-napa, nggak kecelakaan, nggak apa, Pernah kecelakaan? nggak. Oh, Cuma disuruh iya. acting kayak gitu. Itu semuanya cuma acting dan rekayasa. Iya mbak. Gimana ya Samsudin itu ya? Nyuruh orang, dia itu sakit, luka di kakinya. Lah terus seandainya dia itu pas kena penyakit beneran, gimana? Ayo. Ya itu, Mas. Kalau menurut aku tuh jangan ya, kalau yang profesional kayak Samsudin itu, jangan kayak gitu. Namanya manusia itu nggak mesti gitu loh. Ntar kamu disuruh sakit gini. Terus kalau sakit beneran gimana kamu? Kamu kan yang rugi. Udah jangan ikuti Samsudin. Mau bilang apapun nggak usah mbak. Kasihan kamu, kasihan anak-anak kamu. Perjalanannya itu masih panjang. Saya Itu sebenarnya aja. juga sempat mikir kayak gitu, Mas. Tapi ya itu tadi loh masalahnya. Faktor ekonomi itu tadi loh, Mas. Emangnya kalau di daerah sini nggak ada pekerjaan yang lain, Mbak? Ya, cari-cari sih belum dapat, Mas. Terus Samsudin menawarkan ikut kerja dia, dan saat itu saya nganggur toh, Mas. Akhirnya ya saya mau. Gini Mbak, asal mulanya Mbaknya kenal sama Samsudin di mana? Ketemu di jalan itu loh, Mas. Di jalan? Iya. Oh, ketemu di jalan. Langsung bicara, diajak gitu? Iya. Langsung mau? Dia langsung menawarkan diajak konten itu, Mas. Langsung saya mau. Enggak, waktu itu yang diajak, kamu kerja di aku kan gitu kan mestinya. Kamu nggak bilang, kerja apa gitu, nggak nanya sama Samsudin? Nggak berpikir sampai situ, Mas. Oh. Iya, itu aja. Penting uang ya? Iya. Penting uang. Emang dia tuh licik, Mbak. Ya, benar sih yang Mbak katakan itu. Berarti pengobatan itu semuanya itu bohong. Trik semua ya? Iya. Trik ya? Kok kayaknya gemeter sih Mbaknya? Kayaknya takut sama Samsudin sih? Enggak takut. Udah Mbak, nggak usah takut sama Samsudin. Udah. Nyantai, ada saya. Iya. Nyantai. Samsudin. Nanti semuanya aku bongkar semua itu. Kasihan masyarakat biar pada tahu semua. Samsudin itu. Samsudin. Udah berapa bulan ikut Samsudin? Berapa ya, Mas? Kurang lebih lah 1 bulan. 1 bulan? Tak kira udah lama. Karena kalau lihat di konten-kontennya itu kayaknya udah lama Mbaknya. Nggak mungkin lah kalau 1 bulan. Kayaknya lebih. Kalau 1 bulan lebih Mbak ya? Lebih mungkin Mbak. Ya. Iya sih. Oh ya, suaminya kemana? Suaminya Mbak? Mbak Di? Lagi pergi tadi, Mas. Pergi. Sebenarnya saya nggak enak Mbak. Kalau nggak ada suaminya, malam-malam datang ke rumahnya Mbaknya, ini nggak enak. Nggak apa-apa, Mas. Dikirain ntar masyarakat itu ada apa gitu. Nah, kampung sini tuh aman kok, Mas. Makanya saya tadi sama teman saya, takut enggak kok? Enggak. Oh ya udah, kita maju terus ya, maju demi kebenaran. Enggak, sini Gitu. tuh aman. Aman. Ya alhamdulillah kalau aman. Punya anak berapa Mbaknya? Anaknya 3 ya, Mas. 3? Iya. Udah masuk sekolah semua? Sudah. Kalau suaminya kerja apa Mbak? Serabutan. Serabutan. Ada bangunan juga bangunan. Loh, nggak ikut konten juga. Ayo. Ya. Udah Mbak, gini loh Mbak. Udah terus terang aja, nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Nggak ikut konten tah? Saya tahu loh Mbak. Udah nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya itu. Ikut. Seperti yang Juga ikut kan? lihat di videonya itu. Juga ikut.
Lah iya kan juga ikut. Ya itu pas waktu suami saya nganggur, Hmm, nggak ada enggak pemasukan kan Mas? enggak ada pekerjaan sama sekali Iya. gitu. Iya, makanya mbaknya kalau bilang serabutan saya nggak percaya. Karena saya udah lihat semua di YouTube itu. Ada Mbak Di itu. Saya senang kok dengan keterbukaan Mbak ini, saya senang sekali. Senang saya. Karena Mbak ini bilang terbuka, jujur, saya senang. Justru kalau ditutup-tutupi itu, saya itu paling nggak suka. Tuh. Makanya apapun yang ada di dalam hati Mbak, unek-unek Mbak tentang si Udin, nggak apa-apa, bicarakan aja, nggak usah takut. Iya, Mas. Iya. Nggak usah takut. Karena orang kayak Samsudin itu nggak selamanya kok Mbak. Nggak akan selamanya berjaya kayak gitu, nggak akan selamanya. Karena apa? Yang dijalankan dia itu settingan, rekayasa, pembodohan. Semuanya itu bohong, ya kan? Iya. Bohong. Mbak kan udah tahu sendiri kalau dia itu pembohong, ya kan Mbak ya? Ya video-videonya itu ya konten semua sebenarnya Mas. Aduh. Settingan semua. Semuanya settingan ya? Iya. Terus setelah saya bicara sama Mbak, ngobrol sama Mbak, seandainya Samsudin nawarin konten lagi gitu, kira-kira Mbaknya mau nggak? Saya tanya. Jujur Mbak. Gimana ya Mas? Maksudnya? Seandainya ya, terus tiba-tiba Samsudin suatu hari datang ke sini, Mbaknya diajak konten lagi, main film. Mau Mbaknya? Insya Allah sudah tidak mau Mas. Karena saya sekarang ini sudah bekerja, walaupun gajinya lebih sedikit ya Mas. Iya. Tetap saya syukuri. Ya gitu, bagus Mbak ya. Iya. Itu bagus, yang penting halal ya. Iya. Iya gitu. Takutnya apa? Ntar terjerumus Mbaknya kalau ikut Samsudin terus. Takutnya terjerumus. Maksudnya terjerumus itu ntar gimana ya? Ya hal-hal yang nggak diinginkan itu. Iya Mas. Paham kan? Iya. Paham. Ya, seperti saya itu loh Mas, yang nggak sakit disuruh sakit. Lah makanya itu ya. Takutnya ntar sakit beneran. Apa dianya mau tanggung jawab? Lah iya. Nggak mungkin dia tanggung jawab. Gitu loh. Nggak mungkin. Paling ngumpet Mbak Samsudin itu. Iya. Dia punya YouTube, dia itu dapat uang, sedangkan Mbak dapat apa? Ayo, gitu loh. Nggak usah. Emang dia tuh licik, nggak usah. Jadi Mbaknya itu kalau Samsudin kesini tuh nggak usah. Walaupun dia tuh bilang apa aja, kalau bisa jangan. Insya Allah. Tapi itu haknya Mbak loh. Saya nggak memaksa. Menurut saya ya dipikir-pikir aja lah. Itu haknya Mbak. Dan resikonya ya juga Mbaknya sendiri yang menanggung, bukan saya. Gitu. Saya kesini cuma ya itu. Cuma pingin membongkar tabir kepalsuan si Udin, si Kris Petir itu. Si Kris Petir yang dulu pernah diobrak-abrik sama pesulap merah. Oh iya, Nah, iya. kan pernah diobrak-abrik Benar. sama pesulap merah dia kan? Itu real kan itu? Beneran itu? Saya itu ya sudah melihat videonya Samsudin itu. Iya. Ternyata semua itu cuma bohong, rekayasa. Makanya selalu ada orang yang masuk ke padepokan, orang yang nggak suka. Ya emang nggak banyak orang yang nggak suka. Emang benar. Saya pun nggak suka. Makanya saya bongkar tuntas itu Samsudin itu. Saya bongkar sampai ke akar-akarnya, saya bongkar. Makanya Mbaknya nggak usah takut sama saya. Iya, Mas. Gitu loh, nggak usah takut. Bilang aja kalau Samsudin kesini, bilang aja apa adanya gitu. Iya Mas. Bilang aja. Saya juga nggak takut sama Samsudin, sama sekali nggak takut. Wong saya dari Malang ke sini aja nggak takut kok, apalagi ke Samsudin, nggak takut sama sekali saya. Dibayar 100. Emang kalau kerja di sini Mbaknya dibayar berapa? Selain di kontennya Samsudin, Ya, cuma 50.000. kalau daerah sini. Iya. Oh. Kerja apa itu? Bersih-bersih. 100. Cuma 100 ya Mbak ya.
Demi harga diri itu Mbak. Harga diri diperjuangkan. Harga diri diperjualbelikan. Bayaran cuma 100. Zaman sekarang uang 100 uang apa? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya sama sekali uang 100 itu. Makanya nggak usah apa? Jangan mau dibodohin sama Samsudin. Jangan mau. Allah, dengannya ini enggak maulah. Ya mudah-mudahan ya. Bohongi orang lagi. Semua orang dibohongin ya sama kamu. Udah banyak ya Mbak ya yang dibohongin ya. Emang berarti konten semuanya itu mulai dari awal itu settingan semua itu. Rekayasa semua. Rekayasa semua ya. Kasihan anak Mbak masih kecil. Nah, itu aja. Cari pekerjaan di sini aja yang halal, walaupun dikit nggak apa-apa Mbak. Yang penting barokah. Iya. Gitu. Maaf, bukannya saya sok ceramah sama Mbak, enggak. Nah. Dikirain ntar saya ceramah ke sini, enggak. Saya cuma ingin membongkar itu. Iya. Kepalsuan si Udin. Tenan lho. Aduh wis. Ngwangkel aku wis. Tenan aduh wis. Wis mentolos Udin jariku. Bajingan. Bajingan kelas kakap. Aduh. Dia bicara tuh seakan-akan Gimana ya Mas ya? Seakan-akan tuh semuanya itu benar ya Mas ya. Cara dia ngomong. Ya Mbaknya mungkin udah terpengaruh, udah dicuci otaknya Mbak sama si Udin itu. Ya mungkin. Dia itu emang orangnya licik Mbak, beneran licik. Licik Udin itu. Ya. Jadi kalau pengobatan itu ya cuma bohong ya. Waduh. Pengobatannya dia itu. Bohong semua. Pasien semua itu dibohongin ya. Nah, ya. Sama triknya dia. Kok Waduh. semua pada percaya gitu. Padahal dibohongin. Sebenarnya Samsudin itu bisa apa sih Mbak? Kan nggak bisa apa-apa. Iya, nggak bisa apa-apa. Emang nggak bisa apa-apa ya? Iya. Iya, nggak bisa apa-apa. Kalau saya lihat emang nggak bisa apa-apa dia. Ya sebenarnya sama seperti kita itu Mas. Orang biasa, nggak bisa apa-apa. Tapi pasiennya ada terus Mbak ya, pasiennya ya? Pasiennya itu banyak. Banyak banget ya? Iya. Ya itu kelicikan Samsudin dari situ Mbak. Kenapa pasiennya terus tambah hari tambah banyak? Emang dia licik. Iya. Dengan kelicikan dia, makanya pasiennya itu banyak. Padahal semuanya itu dibohongin. Ya zaman sekarang semuanya itu pokoknya bisa dapat uang banyak, apapun dikerjakan. Iya. Contohnya kayak Samsudin itu nggak mikirin risikonya gimana, dia tuh nggak mikir Mbak. Nggak mikir ke depannya. Ya benar-benar nggak mikir ke depannya gimana gitu. Yang penting dapat uang. Benar. Walaupun itu ngapusi Lah. orang. Udah banyak yang dibohongin ya. Udah banyak. Ya, termasuk pasien yang tiap hari datang ke tempat Samsudin itu. Waduh. Ditarik Mbak itu Mbak. Pasien ini ditarik berapa? Tarifnya berapa Mbak? Mahal ya Mbak? Nggak tahu kalau tarifnya itu berapa. Tapi kan nggak mungkin kalau nggak ditarif mahal Mbak. Pasti itu ditarif berapa juta gitu. Ya mungkin berapa juta. Pendaftaran 200 apa berapa gitu. Belum pengobatannya. Belum rukyahnya, belum jamunya, belum penanganan khusus. Aduh. Beli yang itulah, kayak madu, kayak kunyit itu. Padahal di situ nggak ada apa-apanya, bohong semua ya. Iya. Aduh. Ya mudah-mudahan Samsudin dapat hidayah gitu aja Mbak. Tapi kalau masih terus-terusan kayak gitu Samsudin, ya nggak tahu. Tapi saya tetap maju, nggak akan mundur. Tetap saya bongkar kepalsuan dia. Dimanapun Samsudin berada, pasti ada saya. Pasti itu saya bongkar. Kasihan masyarakat yang di luar sana. Termasuk Mbak. Iya. Mbak ini gimana ya, udah terpengaruh.
udah kepancing omongannya Samsudin, akhirnya ikut jadi kontennya Samsudin gitu. Saya suka Mbak sama kamu, suka kejujuran kamu, saya suka saya. Kalau suaminya Mbak dibayar berapa sekali main di kontennya Samsudin? Ya sama ini. 100. Iya. 100. Berapa jam Mbak? Ya 1 jam. Satu video itu 1 jam kurang lebih. Kayaknya mainnya malam terus ya? Iya. Malam. Waktunya orang tidur suruh main. Aduh. Samsudin. Nggak kapok-kapoknya dia Samsudin itu. Tapi itu semuanya ada di mbaknya sendiri. Itu semua haknya mbak. Saya cuma mengingatkan mbak itu aja. Biar nggak terjerumus. Hati-hati dalam mencari pekerjaan itu. Cari aja yang halal, yang benar. Gitu. Jangan ikut Samsudin yang nggak jelas. Soalnya ntar kalau Samsudin itu ada apa-apa, mbaknya pasti kena. Pasti itu, pasti kena juga. Iya. Kalau Samsudin banyak uang, sedangkan mbaknya dapat apa dari Samsudin? Nggak mungkin dia belain mbaknya, nggak mungkin. Mungkin dia ngumpet, lari kemana gitu. Kan dia banyak uang. Iya. Nah, kamu dibiarin di sini. Nah, itu loh. Dia bisa bayar orang ya. Lah ya. Sekarang namanya zaman sekarang, ada uang semuanya beres. Iya. Gitu kan? Iya. Pokoknya yang penting uang gitu. Anaknya pada kemana semua, Mbak? Ngaji? Iya. Alhamdulillah mengaji ya. Samsudin. Mungkin selain mbaknya di sini banyak yang ikut kontennya Samsudin? Ya, yang warga yang main-main itu Mas. Banyak. Iya. Kalau bisa dibilangin, Mbak. Tolong dibilangin. Iya. Ya, tolong sampaikan. Iya. Ya, Saya bilangin ya Mas. dibilangin baik-baik gitu. Nggak usah cari yang lain aja gitu, takut ada apa-apa ntar gitu. Karena Samsudin itu kan mbaknya sendiri bilang dia itu pembohong, semuanya itu settingan, trik, rekayasa gitu. Bilangin semua itu. Kasihan Mbak, sebelum terlanjur. Iya. Nggak usah takut. Nggak bahaya nggak belas Mbak, nggak bahaya. Sama sekali nggak bahaya. Yesus. Bajingan Mbak dia tuh. Emang dia tuh cerdik, licik dia itu. Omongannya itu manis. Jadi orang cepat terpengaruh. Manis kayak gula manis. Gulanya hilang, tinggal pahitnya ntar itu. Pasti tinggal pahitnya itu. Karena yang dijalankan itu kebohongan, bukan kebenaran. Nah, tuh. Berarti mbaknya sekarang pengangguran, Mbak? Apa udah dapat kerja di sini? Ya, kerjalah Mas serabutan. Serabutan sekarang ya. Mbaknya ada kontrak nggak sama Samsudin? Enggak ada Mas. Oh, nggak ada kontrak. Oh, berarti sekali main dibayar. Oh, enak kalau gitu. Kalau nggak terikat sama kontrak enak, Mbak. Mbaknya bisa berhenti, cari kerjaan yang lain gitu kan bisa kan? Soalnya nggak terikat dengan kontrak. Bagus itu. Mungkin kalau terikat sama kontrak kan masih sulit. Iya. Mbaknya mau keluar ntar gini-gini pasti ada aja. Karena udah terikat dengan kontrak. Maka dari itu Mas, sekarang ini saya kerja seadanya. Bener Mbak? Iya. Oh iya. Saya percaya loh sama Mbak loh. Iya, walaupun gajinya cuma dikit Mas. Iya. Betul. Samsudin. Emang semuanya tuh kalau udah terpengaruh sama omongannya Samsudin itu pasti dia ikut. Omongannya manis dia itu.
Ngregetno aku, Mbak. Metelotakan ae Samsudin iku tenan, Mbak. Aduh. Muangkel aku lihat wajahnya aku nek aku iku. Beneran nek aku Samsudin dobol iku.